mahasiswa Tunjungan. Lurah. Oke. Dan visi misinya adalah terbentuknya generasi yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan peduli lingkungan. Oke. Semoga yang muda yang badai masakin mampir kita kenali sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita banyak nikmat karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Sholawat berbingkai salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, manusia termulia yang membawa pelita dan risalah hingga akhir zaman. Siapa hayo? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman mutar-mutur menuju zaman komputer, yang telah membawa kita dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Askar Rizky Pratama dari SDIT Permata Mulia akan menyampaikan khitobah bertema Cinta Tanah Air. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Teman-teman, oh teman-teman, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menanamkan rasa cinta terhadap tanah air sebagaimana para pahlawan yang telah berjuang membela tanah air. Kita harus bisa meneladani para rasul dalam mencintai tanah air. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa untuk negaranya, yaitu 1. Menjadi negara yang aman dan sentosa, 2. Penduduknya dilimpahi rizki, dan 3. Penduduknya iman kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang begitu cinta dengan tanah airnya. Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan tanpa adanya sikap patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air sangat bergantung dengan prinsip-prinsip agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, hubbul watol minal iman, yang memiliki arti cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kecintaan Nabi Muhammad terhadap tanah airnya tampak pula ketika ia meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Lalu ia berucap, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling kucintai. Seandainya bukan orang-orang bertempat tinggal di Mekah itu mengusirku, aku tidak akan meninggalkannya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami sebagaimana engkau menciptakan kota Mekah kepada kami. Memang cinta tanah air melupakan naluri manusia, dan oleh sebab itu Rasulullah SAW menjadikan tolak ukur kebahagiaan adalah rizki yang diperoleh dari tanah airnya. Sesungguhnya memang benar ucapan better to rain stone in our land than rain gold in foreign land, yang memiliki arti lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang mati karena membela negaranya
disebut mati syahid sebagaimana mati membela ajaran agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah keteladanan para rasul dalam mencintai tanah air dan tumpah darah para pahlawan yang telah gugur karena berjuang membela tanah air. Kita harus bisa menanamkan fondasi yang kuat untuk kecintaan kita terhadap tanah air, karena cinta tanah air adalah sebagian dari iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, bolehkah saya nyanyi? Bapak, Ibu, teman-teman, mari kita rajin belajar meneladani para pahlawan yang sudah berjuang demi masa depan, yang sudah berjuang demi masa depan. Sholat wajib jangan ditinggalkan, baca Quran jangan dilupakan. Mari kita saling mengingatkan, bekal akhirat adalah tujuan, bekal akhirat adalah tujuan. Di Blora banyak pohon jati, pohonnya hijau tak berduri. Kepada hadirin yang saya hormati, semoga khitbah saya terkenang di hati. Mohon maaf bila banyak salah kata dan perbuatan, karena manusia tak lepas dari salah dan dosa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan untuk Mas Aska. Luar biasa Mas Aska. Gimana Bu? Ya, alhamdulillah, barakallah Mas Aska Rizky Pratama. Ini kita mau bagi foto tapi kunceno yen wis mati mongso sekalian, untuk mempersingkat waktu, maka silahkan menikmati apa yang kami sajikan di hadapan Bapak Ibu semua. Semoga berkenan. Atas di Blora. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Ya Rasulullah, izinkan aku merindumu di kala sendiri, mengantar ingatan pada malam 12 Rabiul Awal. Kelahiranmu
Indonesia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Tetap merindumu. Acap kali ku tapak tilas kehadiranmu, kelahiran istimewa. Tepat di saat durangkara pasukan Gajah Abraha, nafas padang Sahara berkecamuk pada setiap desiran pasir yang terbentang luas. Di kota Haramain telah dekat kabar kedatangan sebaik-baik kekasih Allah Azza wa Jalla. Cahaya yang disiratkan di atas cahaya, nur ala nur. Burung bernyanyi dengan gembira di tanah Mukaroma. Dari rahim nasab mulia antara Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, lahirlah jasadmu, nur penyempurna panji, rahmatan lil alamin. Seketika mengguncang istana Kisra, semesta berzikir dalam ketenangan, langit bertasbih dalam kecerahan, gemintang riang bertandang membawa keberkahan. Kelahiranmu menjadi incaran para penggenggam kebenaran, juga para budak kemungkaran dan kebatilan. Dalam nawa itu yang beradu hadap bertantang, sumur-sumur meluap melimpah, isyaratkan kehancuran dan kebangkitan. Ya Muhammad, lepas masa kecilmu di timangan Halimatus Sa'diyah. Allah perintahkan penghulu para malaikat menjemput dan membelah dadamu sebagai awal pembersihan kejahiliyahan. Belia hingga dewasamu pancarkan akhlakul karimah yang bernaung firman. Kenyang ditikam duka cita, di Abua air matamu tumpah. Di gerbang Mekah rindumu tersayat. Berapa malam engkau memanggilnya, ibu, ibu, ibu. Di Mekah engkau pulang tanpa seorang ibu. Engkau berada di tengah Bani Sa'ad, dinaungi kasih Abdul Muthalib dan putranya. Tak ada yang mencapai kedudukanmu. Suaramu menjadi suara kedamaian. Senyummu adalah obat bagi kesedihan. Sabdamu adalah biji-biji kepercayaan. 25 tahun usiamu, dan mereka memanggilmu Al-Amin. Marwah suci ditetapkan di sisimu hingga tiba saat berijab dan sabdakan kabul dalam syariat iman. Belahan
jiwa anggun, Khadijah Al-Kubra, penghias pandangan bertajuk surga, penyokong dakwah di segala rintangan. Rahim suci Ahlul Bait, pewaris keberanian Panglima Haidar di peperangan, pewaris kecerdasan dalam marwah keilmuan. Dari suci hadis dan sejatinya firman, penurun darah Ahlul Bait Rasulillah, sempitnya rindu bagi jiwa pendekat ketenangan. 40 tahun usiamu, di malam 17 Ramadan, Jibril alaihissalam wahyukan sebaik-baik puisi dalam kepingan lafaz firman. Allah perintahkan padanya membaiat keagungan derajatmu. Tubuhmu menggigil, berlari mendapati Khadijah di sisimu, menemanimu dalam goncangan akibat beratnya amanah. Perintah penguasa awal dan akhir, ya Rasulullah, sepintas lafazku bernafas dalam aduan pada malam persakitan tanpa suka di samping duka yang mengancam. Saat Khadijah mintakan sorban, saksi juang sang nirah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebaik-baik kafan, belahan hatimu pergi. Ummul Kubra peniti Sayyid Hasan wal Husain, pewaris pembeda dan kemungkaran, menebas kebatilan dalam gemerlap kehinaan. Amul Husni, di tahun ke-10 kenabianmu, engkau tetap tegak diperangi bengisnya kezaliman. Istiqomah dalam siaga, layak musafir tanpa kompas dalam pelayaran. Putuskan hablum minallah sebagai pedang dan akal sebagai perjuangan. Propaganda penjatuhan hingga pengejaran lantas ditimpa asingan. Konspirasi penzaliman, dua misi kebencian terhadapmu. Kasus adu domba, perang saudara, dilimpahkan nodanya pada perjuangan. Al-Mukarramah, Baghdad, Maghribi hingga Nusantara, jalani dakwah sebagai lintasan. Hijrah yang digembitakan tersirat intimidasi dan dirundung zaman. Tapi tak kau jadikan sebab, dipurna tugaskan dari perjuangan. Terjal lintas dakwah pendiri dan penghancur semesta, mengerahkan sang penerima petunjuk, menumpas kezaliman yang menenggelamkan kebenaran. Ya Rasulullah, Nabiullah bertameng syafaat, bernafas ridho, berpedang kalamullah. 63 tahun usiamu, saat langitkan tauhid di padang negeri, dari singgasana Bani Israel hingga Arum. Sirah kalimatullah berdengung dalam kebodohan istana kemungkaran. Jibril alaihi salam kembali mewahyukan sebaik puisi dalam kepingan lafaz firman. Maka
nur indahmu menyapu pandang sahabat dan ahlul bait. Telah dekat rupanya utusan Tuhan menjemput. Bahkan di akhir perjuanganmu, cinta yang besar masih tergenggam di tanganmu. Ummati, ummati, ummati. Dan beribu malaikatullah berziarah ke bumi Allah. Salamun alaika habibullah. Memohon izin mengantarmu menemui Rabb. Beratus tahun telah tertinggal ya Rasulullah. Aku diinsyafkan pada keesaan dan semesta kuasanya atas ketetapan pada masa terbaiknya. Kami pasti dibariskan. Belulang tanpa daging adalah keniscayaan. Tinggi hati, tinggi muka, tinggi diri, tinggi ilmu, berakhir mubazir. Tawadhu tuan akhlak, akhlak tuan adab, adab tuan ilmu. Salam takzim bagimu ya ahlul bait Rasulullah ibni Abdillah. Salam rindu dari kami titisan pendahulu, penyambung risalah, penghidup agama di bawah pusara bumi bernama Indonesia. Permata intan yang kau titipkan untuk kami jaga dan hormati ya Rasul, masih dalam genggamanku. Dalam sunyi kulaungkan lafaz salawat untukmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam aduan bergelung rindu, semoga hatimu tiada gundah kala menyaksikan irisan hati umatmu. Di tangannya menggenggam estafet perjuangan dakwahmu, namun di hatinya bimbang berjuang di gerbang akhir zaman. Akankah kami mampu ya Rasulullah menjadi penerus dan pelangsung amanahmu di tengah gempuran gelombang akhir zaman? Di tengah gempuran gelombang akhir zaman.
akalnya, lenyap imannya, hilang jejaknya. Menangis keranda berbaris di bawah gerimis. Hamba bersimpuh, hamba bersujud ngelidatkan. Orang mencakar, orang menampar wajahnya sendiri. Hamba terkapar, jiwa terbakar oleh Gusti Allah, ada kasih sayangmu. Hamba celaka, hamba durhaka tidak terkira. Di manakah hamba sembunyi dari murkamu? Selain dalam tak terbatasnya cinta kasih. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu sekalian menyaksikan kami di tempat ini. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam sunggahan kami masih jauh dari tata krama yang baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.